Halo, saya Davina Fitria dengan NIM 43120010210 dari program studi manajemen Universitas Mercu Buana. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi terkait dengan value-based marketing yang digunakan untuk pemenuhan nilai pada ujian akhir semester yang diampu oleh Bapak Hamdan. Kita lanjut ke slide yang berikutnya. Lalu apa saja materi yang akan saya sampaikan? Yang pertama itu ada value-based marketing, kemampuan bersaing perusahaan, marketing capability, superior service, dan juga value in use. Di sini pada materi yang pertama ada tahapan konsep value marketing. Mengapa dalam tahapan konsep value marketing ini terdapat strategi pemasaran? Karena strategi pemasaran ini dijadikan sebagai deck atau dijadikan sebagai dasar agar pemasaran yang akan dilakukan oleh suatu perusahaan dapat berjalan dengan lancar dan tentunya mendapatkan nilai atau value yang sesuai dengan keinginan konsumen. Kemudian kita akan masuk ke materi utama kita yaitu value-based marketing. Tapi sebelum kita membahas tentang apa itu value-based marketing, kita harus mengetahui apa itu value dalam marketing atau nilai dalam pemasaran. Nilai dalam pemasaran ini yaitu sebuah reason to buy atau alasan apa yang mendasari konsumen untuk membeli suatu produk yang ditawarkan oleh perusahaan. Jadi, value-based marketing ini adalah suatu konsep pemasaran yang berorientasi pada peningkatan nilai pada setiap produk yang ditujukan kepada konsumen. Kemudian di sini ada customer value. Apa ada kaitannya customer value dengan value dan dengan juga tahapan konsep value marketing? Tentu ada. Customer value ini adalah bagian akhir dari sistem nilai yang akan menunjukkan keberhasilan produsen dalam memasarkan produk dan jasa kepada konsumen. Jadi, customer value ini berguna sebagai mengukur keberhasilan apakah pemasaran yang dilakukan ini memang sudah sesuai dengan target. Apakah pemasaran yang dilakukan ini memang sesuai dengan apa yang diinginkan oleh perusahaan. Oke, kita lanjut ke slide yang berikutnya. Di sini ada penerapan konsep value. Penerapan konsep value. Misalnya, saya menjual makanan yang sehat. Lalu, bagaimana caranya agar produk yang saya jual ini bisa dibeli oleh konsumen, bisa dibeli oleh orang-orang yang memang menjadi target saya, kemudian juga disukai oleh masyarakat. Tentunya pertama kali saya akan menentukan strategi marketing, kemudian yang kedua saya akan menentukan value-nya, kemudian akhirnya saya akan menentukan keberhasilan apa yang akan saya capai. Oke, materi yang kedua di sini yaitu kemampuan bersaing perusahaan. Apakah teori result based view ini atau RBV memiliki keterkaitan dengan kemampuan bersaing perusahaan? Jawabannya adalah iya. Karena teori RBV ini memiliki asumsi bagaimana suatu perusahaan dapat bersaing dengan perusahaan lainnya dengan mengelola sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan dan juga mengelola kemampuan perusahaan dalam mencapai keunggulan kompetitif perusahaan. Dan teori RBV ini memandang bahwa sumber daya dan kemampuan perusahaan ini penting bagi perusahaan karena merupakan pokok atau dasar dari kemampuan daya saing serta kinerja perusahaan. Oke, kemudian di sini ada sebuah proses timbulnya keunggulan bersaing. Yang pertama itu adalah jika perusahaan mampu untuk memanfaatkan sumber daya, tentunya akan menghasilkan sesuatu yang unik atau sesuatu yang bisa dibilang tidak semua perusahaan itu ada punya sesuatu yang unik ini. Kemudian setelah kita menentukan sesuatu, menghasilkan sesuatu yang unik, kita akan memiliki keunggulan yang nantinya digunakan untuk kemampuan bersaing di perusahaan dengan perusahaan lainnya. Ini ada pentingnya memahami RBV. RBV ini sangat penting untuk dipahami karena tujuannya memang membangun competitive advantage yang berkelanjutan melalui pengembangan sumber-sumber daya yang heterogen. Pandangan berbasis sumber daya menjanjikan dan memberikan wawasan betapa pentingnya sumber daya internal dalam upaya mencapai keunggulan bersaing yang berkelanjutan. Perspektif ini menyatakan bahwa
Kinerja perusahaan adalah fungsi dari keberhasilan seseorang pimpinan atau manajer dalam membangun organisasinya dalam rangka mempertahankan sumber daya yang bernilai langka atau sulit ditiru oleh perusahaan lain. Kemudian di sini ada aspek kemampuan bersaing perusahaan. Yang pertama yaitu keterampilan atau keahlian. Aspek ini sangat penting dimiliki oleh perusahaan karena ini adalah mencakup tentang kekuatan dalam keahlian. Kemudian layanan yang prima, iklan yang unik. Kemudian yang kedua ada aset fisik yang bernilai. Aset fisik ini termasuk apa aja? Aset fisik ini termasuk fasilitas produksi dengan peralatan yang baik, kemudian juga fasilitas distribusi yang kuat, networking dan sistem informasi yang memang memadai, kemudian yang terakhir ada norma sistem manajerial. Dan ini memang aspek yang memang perlu diperhatikan oleh perusahaan. Kemudian yang ketiga ada aset sumber daya manusia. Aset ini adalah yang paling penting dalam perusahaan karena mencakup pekerja yang berpengalaman, kemudian juga pekerja yang berbakat, memiliki inovasi yang tinggi, dan juga pekerja yang memang energik. Dalam konteks ini perlu diperhatikan apakah perusahaan memberikan peluang yang memadai bagi karyawan untuk meningkatkan kapabilitasnya. Kemudian yang keempat ada aset organisasi. Aset organisasi ini mencakup sistem kontrol yang berkualitas, sistem teknologi yang mumpuni, kemudian aset organisasi ini sangat penting karena berkaitan dengan kecepatan perusahaan untuk menangani permasalahan yang ada. Kemudian yang kelima adalah kapasitas bersaing. Kapasitas bersaing ini tentunya mencakup antara lain kemampuan perusahaan dalam waktu relatif pendek untuk meluncurkan produk baru atau untuk meluncurkan inovasi-inovasi baru yang akan ditawarkan kepada target pasarnya. Kemudian yang keenam ada aliansi dan kerjasama. Aliansi dan kerjasama ini adalah sebuah kolaborasi kemitraan dengan pemasok. Misalnya seperti kita kolaborasi dari Coca-Cola dan pemasoknya siapa untuk nanti menghasilkan produk baru. Dan di sini ada materi CPMK yang ketiga, yaitu marketing capability. Marketing capability ini apa? Marketing capability yaitu sebuah proses dalam penambahan nilai pada sumber daya yang ada di perusahaan, baik internal maupun eksternal perusahaan. Ketika perusahaan memiliki marketing capability yang baik, hal ini akan membuat perusahaan memiliki jalur yang dekat dengan konsumen dan akan memberikan dampak kepada competitive advantage perusahaan. Ini ada contoh case study dari PT Nutrifood Indonesia. PT Nutrifood Indonesia ini apa? Yaitu PT Nutrifood Indonesia adalah perusahaan makanan bernutrisi yang terus melakukan inovasi baik dalam produk dan pelayanannya. PT Nutrifood ini memiliki banyak brand yang sudah menjadi top brand Indonesia, yaitu seperti Nutrisari, Hilo, dan juga Tropicana Nestle. Jadi, apa langkah atau apa upaya penerapan marketing capability dari Nutrifood ini, yaitu pertama, mereka melakukan marketing capability melalui engagement. Bagaimana caranya? Jadi, Nutrifood ini memperoleh marketing capability yang baik dengan terus melakukan aktivitas pemasaran yang tentunya menarik serta memiliki program pemasaran yang memang terus diperbaharui. Jadi, memang program-program dari Nutrifood ini memang selalu mengikuti tren. Kemudian yang kedua ada melalui persepsi nilai. Persepsi nilai ini jadi PT Nutrifood ini melakukan persepsi nilai dengan cara melakukan strategi yang tepat dan juga inovatif sehingga Nutrifood mampu membangun nilai positif kepada customer. Kemudian yang ketiga yaitu melalui competitive advantage. Competitive advantage ini itu ketika Nutrifood mampu membangun kemampuan pemasaran yang baik di mata konsumen, maka kondisi persaingan perlu diperhatikan
Sehingga customer yang berkualitas sebagai dampak dari pengembangan kemampuan pemasaran yang berkelanjutan akan tercipta sebuah keunggulan bersaing bagi Nutrifood di mata konsumen. Kemudian yang keempat yaitu melalui customer engagement. Dengan memiliki engagement yang baik terhadap Nutrifood, maka customer akan memiliki sebuah rasa pengakuan terhadap Nutrifood. Kemudian materi yang keempat ini adalah superior service, sebuah strategi yang menawarkan pelayanan yang lebih unggul daripada pesaingnya. Melalui pelayanan yang lebih unggul ini, perusahaan yang bersangkutan dapat membebankan harga yang lebih tinggi daripada pesaingnya. Selain itu, perusahaan dengan pelayanan superior akan meraih laba dengan tingkat pertumbuhan yang lebih besar daripada pesaingnya. Tentu ya, karena memang perusahaan ini memberikan pelayanan yang inferior. Kemudian di sini ada 5 elemen penting dalam superior service. Yang pertama yaitu kualitas pelayanan. Pelayanan yang berkualitas tinggi merupakan elemen penting dalam memberikan pengalaman positif kepada pelanggan. Hal ini meliputi responsif terhadap kebutuhan pelanggan, kecepatan dalam menyelesaikan masalah, dan kemampuan untuk memberikan solusi yang memuaskan. Dan yang kedua ini adalah elemen yang sangat diperhatikan oleh para konsumen gitu atau para masyarakat ya, masyarakat luas, yaitu harga yang kompetitif. Harga yang kompetitif ini yaitu maksudnya adalah menawarkan harga yang kompetitif dan adil. Juga merupakan elemen penting dalam memberikan layanan superior. Kemudian yang ketiga ada kreativitas. Kreativitas yang dimaksud dalam elemen superior service ini yaitu kemampuan untuk memberikan inovasi dan kreativitas dalam layanan juga merupakan elemen superior. Dengan memberikan pengalaman yang unik dan menarik, perusahaan tentunya dapat membedakan diri dari pesaing dan menciptakan hubungan jangka panjang dengan pelanggan. Kemudian yang keempat ini yaitu keandalan. Keandalan dalam memberikan layanan yang konsisten dan dapat diandalkan juga merupakan elemen superior. Pelanggan mengharapkan bahwa perusahaan akan memenuhi janji-janji yang diberikan dan memberikan layanan yang konsisten setiap saat. Kemudian yang terakhir ini yaitu kepuasan pelanggan. Ya, memastikan kepuasan pelanggan ini adalah elemen yang sangat penting dalam memberikan layanan superior. Mengapa? Karena mengukur dan memahami kebutuhan dan harapan pelanggan ini adalah langkah yang memang penting untuk meningkatkan kepuasan pelanggan selanjutnya dan membangun hubungan yang kuat. Dalam rangka memberikan layanan superior, perusahaan perlu memperhatikan dan mengintegrasikan elemen-elemen ini dalam strategi pelayanan mereka. Dengan memenuhi dan melampaui harapan pelanggan, perusahaan tentunya dapat menciptakan pengalaman yang luar biasa dan membangun hubungan jangka panjang antara klien dan juga perusahaan. Kemudian materi yang terakhir di sini yaitu ada value in use, yaitu kemampuan suatu barang untuk dapat dipakai dalam memenuhi kebutuhan. Di dalam value in use ini terdapat dua jenis, yaitu nilai pakai subjektif. Nilai pakai subjektif ini yaitu nilai yang diberikan seseorang terhadap suatu barang karena barang tersebut memang memberikan kepuasan bagi pemiliknya. Subjektif suatu barang ini berbeda dengan antara orang satu dengan orang yang lainnya, tergantung dari penilaian pemakai barang tersebut. Misalnya, saya sedang jalan-jalan di suatu mall, kemudian saya lihat, baju-baju yang memang tidak sesuai dengan kebutuhan saya ingin beli karena memang mengikuti tren yang ada. Saya ingin beli karena memang kelihatan bagus, jadi saya memutuskan untuk membeli baju tersebut. Nah, ini adalah salah satu contoh dari nilai yang subjektif. Kemudian yang kedua ini adalah nilai pakai objektif. Jika nilai pakai subjektif tadi ini berdasarkan kepuasan semata, maka nilai objektif ini memang memenuhi kebutuhan pemiliknya ini berdasarkan apa yang menjadi kebutuhan pemilik. Nilai yang diberikan seseorang terhadap suatu barang karena barang tersebut dapat memenuhi kebutuhan manusia.
Nilai pakai objektif berlaku umum karena dilihat dari segi barang itu sendiri. Terima kasih, sekian presentasi dari saya. Semoga apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi motivasi dan juga bisa menjadi acuan untuk terus semangat belajar, khususnya di bidang marketing atau value based marketing. Harapannya, dengan pemaparan saya tadi bisa memberikan hasil yang terbaik pada penilaian ujian akhir semester value based marketing yang diampu oleh Pak Hamdan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi.